Menggunakan pikiran itu sebenarnya adalah kewajiban bagi setiap manusia. Tapi lucunya, ada sebagian orang yang menganggap menggunakan pikiran itu menyalahi apa yang Tuhan perintahkan. Ini karena kurangnya pemahaman yang benar tentang apa itu pikiran. Saya ingin membahasnya di audio video kali ini. Anda bisa simak, Anda bisa dengarkan, dan Anda bisa klik tombol subscribe-nya. Lalu Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Anda tentu sudah mengenal gitu ya di channel ini bahwa saya adalah penulis buku, kemudian saya membuat metode AMC. Saya membuat banyak buku tentang pikiran. Di video-video saya di sini menyadarkan banyak orang tentang betapa pentingnya menggunakan pikiran dengan benar. Berdoa butuh pikiran. Membuat impian butuh pikiran. Di luar sana memang tidak ada yang mengajarkan detail tentang pikiran. Anda yang ingin gitu ya membuka wawasan tentang apa itu pikiran, bisa baca di buku saya 10 Keajaiban Pikiran. Buku yang paling murah gitu ya. Harganya hanya 150.000. Bisa order ke Baita atau di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Untuk membangunkan kesadaran bahwa kepala kita itu adalah bagian yang penting di diri manusia. Kita coba ulas perlahan ya di video ini. Kira-kira kenapa sih Tuhan menaruh kepala kita di atas? Tentu ini ada komponen penting gitu ya, sehingga membuat kepala harus ada di atas. Kepala tempatnya pikiran. Pikiran adalah pusatnya semua program di hidup ini. Coba Anda renungkan. Siapa yang menciptakan tubuh Anda? Kalau Anda bilang Tuhan, Anda betul. Berarti pikiran, kepala juga ciptaan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Kepala Anda, otak Anda, pikiran Anda adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dikasih nih, kita dikasih tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Kita diberikan itu, termasuk pikiran. Kalau Anda diberikan sesuatu oleh orang lain, tentu harus dijaga, harus digunakan dengan baik. Lalu bagaimana dengan pikiran Anda? Sudahkah Anda menggunakan dengan benar? Sudahkah Anda menjaga pikiran Anda? Inilah pentingnya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ya, jadi Anda harus bangun dulu gitu. Artinya Anda harus sadar dulu bahwa pikiran kita itu kuncinya kehidupan. Seseorang mengalami hidup yang baik, mengalami hidup yang nyaman, hidup yang kaya, karena isi pikirannya baik, isi pikirannya kaya. Sebaliknya, ketika seseorang mengalami hidup yang susah, hidup yang miskin, hidup yang tidak nyaman, itu karena program di kepalanya yang seperti itu, yang negatif, yang miskin, isi kepalanya yang miskin. Jangan buru-buru nyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru mengatakan bahwa Tuhan sedang menguji saya, Tuhan sedang menghukum saya. No. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Baik, sehingga mustahil memberikan kejelekan kepada makhluknya. Saya sering bertemu banyak orang di kelas AMC yang awalnya gitu
Mas Surman, saya tidak pernah mikir jelek, saya tidak pernah mikir suami saya pergi, saya tidak pernah mikir terjerat hutang, tapi hidup saya seperti ini. Apakah karena dosa-dosa saya? Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Saya jawab, coba nanti diisi kuis bakat kayanya, dilihat di situ. Dan betul, ketika dilihat isi kuis bakat kayanya, masuk kategori orang yang takut sama uang, takut untuk kaya. Anda mungkin punya pikiran, Mas Surman, mana ada orang takut sama uang? Jawabannya ada, banyak. Ya, pikiran adalah kata benda, sama dengan tangan, sama dengan kaki. Yang artinya apa? Harus digunakan, harus dikuasai, dimanfaatkan untuk kebaikan hidup kita. Makanya saya agak lucu ketika ada komentar yang mengatakan ilmu pikiran itu membuat orang sirik, menggunakan pikiran itu melanggar perintah Tuhan. Ini kayaknya orangnya kurang jauh ya ngajinya, kurang jauh belajarnya. Coba Anda yang muslim buka di Al-Quran, Anda cari kata-kata berpikir. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang memahami, banyak sekali ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir, menggunakan pikirannya. Ini perintah. Sekali lagi ya, perintah Tuhan kepada manusia untuk menggunakan pikirannya. Saya pakai kata-kata menggunakan, bukan masuk ke dalam pikiran, bukan masuk ke alam pikiran. Salah itu. Mau masuk gimana caranya? Gak ada pintunya gitu ya. Yang betul adalah menggunakan. Ya, jadi supaya bisa menggunakan harus tahu caranya. Saya pernah mengatakan di video sebelumnya gitu ya, bahwa berdoa tidak butuh yakin, berdoa butuh tahu caranya. Karena berdoa adalah sebuah activity, sebuah kegiatan yang memang butuh cara, bukan butuh keyakinan. Termasuk juga bagaimana berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran yang benar. Indikatornya adalah ketika seseorang itu sudah menggunakan pikirannya dengan benar, maka pasti hidupnya nyaman, hidupnya penuh dengan kemudahan, hidupnya penuh dengan kebaikan, hidupnya easy going gitu. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah baperan. Karena baper, marah, tersinggung itu picuan dari pikiran kita. Dengar omongan orang sedikit marah, dengar omongan orang sedikit baper. Karena program di kepalanya isinya seperti itu. Tapi jika sudah mampu memanage, mengelola pikirannya, insya Allah hidupnya easy going aja, nyaman-nyaman saja. Orang ngomong apa, ya sudahlah gitu. Anda pernah dengar saya cerita ketika mobil saya keserempet, kemudian saya ubah pikiran saya, lalu si nabrak yang menyerempet itu udah ngasih saya uang kan? Anda juga pernah dengar cerita saya ketika saya ada sesuatu di kantor yang menjelekkan saya, tiba-tiba orangnya yang harus terpental gitu ya, harus terpaksa pindah ke tempat lain. Ini semua adalah luar biasanya Allah gitu ya. Luar biasanya Tuhan dengan sangat detailnya menciptakan sebuah perangkat, sebuah software yang namanya pikiran. Sehingga kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Sudah dibekali perangkat alat yang luar biasa. Saatnya Anda mengenali dan menggunakan itu sebagai bukti Anda menjalankan perintah Tuhan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah
nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.